Mitos atau fakta nih Jis, kalau punya banyak reseller pasti banyak orderan. Mitos. Itu masuk mitos? Mitos ya? Mitos. Kalau reseller banyak berarti orderan belum tentu banyak gitu? Belum tentu banyak. Oke. Kenapa nih? Karena reseller ini dia bisa ngejual atau enggak gitu. Oke. Kebun Desain pernah nyobain pakai reseller dulu awal-awal. Di berbagai daerah ya? Kita pernah bikin program tuh dulu sempet. Terus ada beberapa yang minat. Mau katanya. Ya udah oke, udah dibikin, udah direkrut gitu ya. Tapi dia nggak ngasih orderan akhirnya gitu. Mana nih udah berbulan-bulan kok nggak ngasih orderan gitu. Iya. Jadi ya punya reseller juga nggak ada orderan. Padahal cukup banyak yang daftar ya. Cukup banyak yang mau gitu. Jadi resellernya bang mau katanya. Nah terus ini gimana nih Jis? Tapi kan berarti kalau ada orang yang pengen punya reseller banyak karena melihat banyaknya orderan, itu kan berarti ada kemungkinan ada juga yang resellernya banyak, orderannya banyak gitu. Ada juga yang gitu. Ada juga berarti gitu kan. Ada juga. Biar bisa seperti itu caranya gimana Jis? Nah, yang pertama itu kita harus merekrut dengan seleksi. Oke. Rekrut dengan seleksi. Jangan kayak dulu Kebun Desain. Kita rekrut berdasarkan dia mau atau enggak aja udah. Nggak ada kriteria keterampilan tertentu gitu ya? Iya. Dia mau ada niat udah hal boleh gitu. Taunya dia nggak closing gitu ya, nggak terjual gitu. Harus ada seleksi nih. Ini orangnya beneran niat mau jualan atau enggak. Terus dia sebelumnya dia punya skill buat jualan atau enggak gitu. Dia itu siapa sih gitu. Terus misalkan lihat juga backgroundnya. Misalkan kita jualan desain, misalkan desain logo. Nah orang ini punya lingkungan yang dekat dengan UMKM enggak atau pengusaha enggak gitu. Oke. Contoh misalkan dia sering ikut komunitas UMKM atau komunitas usaha gitu. Nah itu baru tuh namanya prospektif nih orang nih gitu. Jadi diseleksi dulu gitu. Oke, berarti yang pertama itu kitanya harus selektif ya. Ya. Punya kriteria tertentu gitu ya. Punya kriteria tertentu benar. Oke. Nah terus yang kedua harus ada semacam pelatihan lah. Oke. Pelatihan gitu. Dimana kita pelatihan juga nggak hanya sekali, tapi berkali-kali gitu. Latihan mengenal produk kita apa, terus latihan misalkan cara closingnya gimana, cara jualannya gimana, misalkan ada metode misalkan coba WA ke nomor-nomor yang berprospek misalkan, atau coba masuk komunitas, tergantung ide teman-teman nanti gitu. Nah ini harus dilatih dulu nih. Ayo kamu kesini nanti tawarinnya ngomongnya gini gitu. Nah pelatihan berarti ya yang kedua. Ada pelatihan. Misalkan tadi nih yang pertama kan kita selektif. Ada ada beberapa hal, misalkan ada 5 poin nih. Ya. Yang kita minta dari dia misalkan. Benar. Misalkan 1 bisa bermedia sosial. Ya. Kedua cukup pandai mengoperasikan aplikasi editing kayak gitu ya, biar bisa bikin konten. Ya. Kemudian dan lain sebagainya ada 5 misalkan. Ternyata cuman 2 nih. Tadi bisa main media sosial sama bisa operasikan aplikasi gitu ya. Tapi yang cara jualannya belum tahu. Ya. Kemudian produknya belum tahu kayak gitu ya. Cara ngejualnya gimana belum tahu nih. Nah ini bisa bisa ya udah. Yang penting kamu udah punya 2 nih. Kamu punya niatnya nggak? Punya. Ya udah nanti kita latih nih yang sisanya misalnya kayak gitu ya. Benar. Oke. Dan yang paling utama itu adalah cara jualannya. Kan namanya juga reseller gitu. Seller kan penjual. Dilatihnya cara ngejualnya gimana. Gitu. Kalau misalkan disuruh buka toko ya buka toko misalkan. Kalau misalkan disuruh menjajakan ke
door to door misalkan atau gimana nih cara jualan teman-teman kayak gimana nih gitu, yang mau diduplikasi sama orang lain gitu. Oke, itulah ya apa namanya dikasih pelatihan lah biar Kasih lebih pelatihan. matang lagi. Benar. Nah yang susah adalah menentukan ritme resellernya. Oke. Jadi si reseller ini tugasnya ngapain sih gitu. Setelah dia dapat produk kita misalkan ya, ngejualnya gimana nih, harus apa gitu. Nah itu yang susah itu. Makanya sebelum merekrut reseller harus dulu kita bikin program dulu nih. Misalkan kita coba deh bikin program dengan cara misalkan kita punya produk, habis itu kita coba masuk misalkan produknya skincare, kita coba ke ibu-ibu pengajian misalkan, ikut mengaji juga, terus misalkan coba nanti ditawarin gitu, apakah benar laku atau enggak? Wah ternyata laku nih di pengajian 1, masuk lagi ke pengajian 2, laku juga, barulah merekrut reseller yang perwakilan dari pengajian-pengajian itu. Oke. Jadi dicobain dulu sama diri sendiri nih. Ada metode yang bisa diduplikasi nggak sama reseller nih gitu. Oke, kita udah menjalankan sebuah strategi dan itu works gitu ya. Ya. Itu berhasil strateginya gitu ya. Baru dilempar lah ke reseller strategi ini. Oke. Biar jadi misalkan apa namanya ya tadi bisa diduplikasi lah ya kayak gitu ya. Ya. Biar misalkan si reseller ini pertama kali jadi reseller, bingung mau ngapain, ya udah kamu pakai strategi ini dulu kayak gitu benar, ya. Sambil nanti belajar strategi-strategi yang lain kayak gitu benar, ya. Benar. Oke. Bahkan saya dulu juga pernah kerja jadi agen asuransi. Oke. Disuruh orang tua udah jadi agen asuransi biar nanti katanya bapak klaim nggak usah ribet ke agen lain, nyuruh anaknya aja gitu. Biar gampang. Misinya gitu. Karena banyak agen asuransi yang suka udah order dia hilang aja susah dihubungin gitu. Oh ya udah nurut aja. Nah ternyata di perusahaan asuransi itu bahkan kalimatnya nggak boleh improvisasi. Tidak boleh improv. Iya. Oke. Bahkan tidak boleh improvisasi. Sangat sesuai dengan aturan yang diberikan oleh leader mungkin kayak gitu ya. Benar. Jadi aturan perusahaan ya, gitu. Kita pertama kali direkrut ya. Pertama ujian dulu, ada ujian pengetahuan produk. Sangat rumit yang sering ditanyakan konsumen, kalau udah misalkan nilainya wah bagus nih, lolos. Lanjut lagi ke cara jualannya. Nah cara jualannya itu diajarin. Ada role model lah, ada orang yang jadi pura-pura pembelinya, datang, kamu ngomongnya ini, gitu, dia belajar acting gitu. Jadi itu sampai plek-ketiplek saking saking mungkin susah ngajarin orang gitu ya. Sampai segitunya gitu. Iya. Biar closing gitu. Sudah diantisipasi dengan desain desain inilah ya, desain cara bicara, gestur, kayak gitu ya, baju dan sebagainya. Benar. Baju juga tuh saya dimarahin. Kamu jangan pakai kayak gini bajunya katanya. Oke. Nah disitu saya belajar tuh, wah ternyata gitu, ternyata dalam artian biar orang bisa ngejual ya harus sama caranya gitu. Iya. Gitu. Itu udah hasil riset mereka kemungkinan. Kayaknya benar. Hasil riset dan itu bekerja dengan baik sepertinya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya udah direkrut, udah pelatihan gitu ya. Lanjut lagi. Kita harus bisa kenal secara personal. Oke. Harus tahu nih, oh dia reseller saya gitu. Kalau ketemu di jalan, jangan sampai banyak reseller tapi nggak kenal satupun gitu. Iya. Punya keakraban lah ya dengan reseller ya. Benar. Nah, keakraban inilah yang nanti bisa misalkan gimana penjualan bulan kemarin, ada kendala nggak? Oh gini. Jadi kita ini aja gitu, ngobrol aja gitu. Ya, reseller kan jadinya partner kita gitu ya. Bener. Mereka itu salah satunya jadi ujung tombak kita gitu ya. kan. Dan mungkin mereka akan menghadapi masalah-masalah. Benar. Gitu ya. Ya, seenggaknya kita bisa jadi teman curhat, teman berbagi ide kayak gitu ya. Ya benar gitu. Dan tentu aja biar enak ngobrolnya kan ya harus kenal dulu gitu kan. Harus kenal dulu benar. Benar. Minimal
Ya kalau UMKM mas, kalau UMKM ya harus kenal lah, owner si UMKM dengan resellernya harus kenal. Lanjut lagi setelah itu harus ada gathering resellernya. Oke. Nah di gathering ini biasanya memang menumbuhkan ya biar akrab aja, biar akrab terus Biar kompak ya. gitu ya. Solid ya. Ya solid gitu. Nah biasanya di kumpul-kumpul ini ya makan-makan, habis itu biasanya ada ini apresiasi. Reward. Ya, Ya, apresiasi. ya. Misalkan reseller terbaik bulan ini misalkan. Reseller dengan orderan terbanyak misalkan siapa. Terus ada misalkan reseller terramah misalkan. Iya. Teraktif di sosial media misalkan gitu. Bikin lah di kategori kita bikin sendiri kategorinya gitu. Bisa tuh gitu. Jadi kita seru bersama reseller itu. Iya. Reseller itu udah jadi kayak tim lah. Benar, tim. Meskipun kayak apa namanya ya, kayak tidak ada ikatan yang share kontrak mungkin gitu ya. Enggak kontrak yang sangat ya. mengikat banget gitu ya. Ya, bukan karyawan lah. Bukan karyawan, gitu. Tapi dia tetap dibuat seperti apa namanya, tim bersama, tim besar ini loh gitu ya. Benar. Makanya dibuatkan gathering kayak gitu ya. Benar. Oke. Nah, ini yang harus dilakukan kalau teman-teman mau rekrut reseller. Karena Kebun Desain dulu juga asal rekrut reseller gagal akhirnya, nggak ada order. Iya, supaya bisa tadi ya, apa namanya, kalau banyak reseller itu bisa banyak apa namanya, orderan, itu bisa terwujud gitu ya. Bisa terwujud. Nggak jadi cuman mitos gitu ya. Iya. Jadi dibentuk dulu misalkan kita bisa nge-manage, misalkan coba 3 orang dulu deh resellernya, bisa nggak nih? Apakah mereka udah goal semua? Nih, kalau udah goal semua baru rekrut lagi gitu. Sehingga apa ya? Nggak cuman sekedar rekrut aja gitu. Iya. Ibaratnya reseller itu adalah bagian dari rencana besar kita gitu kan. Bukan asal yaudah kita buka reseller aja asal gitu ya. Bukan ngasal gitu. Tapi mereka adalah bagian dari rencana kita, dan rencana kita nanti dituangkan nih strateginya pun bahkan kita kasih ke mereka gitu ya. Strategi jualannya kita latih, kita diskusikan, bahkan kita gathering kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Gimana lagi Jis? Ada lagi terkait dengan ini adalah mitos yang ternyata bisa dibuat jadi tidak mitos gitu ya dengan strategi yang oke. Iya, jadi rekrutlah reseller yang berkualitas. Atau bukan rekrut apa ya? Milikilah reseller yang berkualitas. Di mana walaupun resellernya dikit misalkan cuma 5 orang, tapi tiap orang punya orderan nih, kan lebih bagus daripada yang misalkan punya 50 reseller tapi yang aktif cuman berapa gitu. Iya. Benar. Nah itu ya teman-teman ya. Nah biar teman-teman misalkan pengen punya reseller nih Jis, tapi ini gimana ya, desainnya belum ada, misalkan. Kan ya orang mau jualan punya brand tapi nggak ada visualnya gimana gitu. Bener, karena sebelum rekrut reseller teman-teman bisnisnya harus bagus dulu. Desain logonya, desain kemasan produknya, terus mereknya juga terdaftar di DJKI gitu. Nah buat teman-teman yang mau bikin desain logo, desain kemasan produk, label, box dan lain-lain ya, serta mau daftar merek silahkan hubungi nomor WA yang tertera di layar atau bisa di deskripsi. Benar. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.